Ya, pemirsa, inilah informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News CNBC Indonesia. Kita ke informasi yang pertama. Informasi yang pertama, gencatan senjata Israel dan Hamas di Gaza terancam batal. Terungkap bahwa kabinet Israel masih akan memberikan suara pada Jumat 17 Januari ini, waktu setempat mengenai kesepakatan gencatan senjata Gaza dan juga pembebasan sandera. Dua anggota kabinet telah menyuarakan penentangan terhadap gencatan senjata di mana Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir mengancam keluar dari pemerintahan jika menyetujui kesepakatan. Di sisi lain, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Kamis kemarin telah menuduh Hamas mengingkari beberapa bagian perjanjian perdamaian, meski Hamas mengatakan tidak ada dasar untuk tuduhan Israel. Netanyahu bahkan berjanji menunda pemungutan suara kabinet hingga masalah tersebut ditangani. Serangan terbaru Israel juga makin gencar membombardir Gaza kemarin dan menyebabkan puluhan orang tewas. Militer Zionis mengatakan telah menyerang 50 target di seluruh wilayah itu selama 24 jam. Hamas mengatakan serangan terbaru Israel kemarin di Gaza menewaskan 80 orang dan melukai ratusan lainnya. Sayap bersenjata Hamas Brigade Ezzedin Al-Qassam memperingatkan serangan Israel itu telah membahayakan nyawa para sandera sendiri. Menurut Hamas, mereka yang akan dibebaskan berdasarkan kesepakatan bisa tewas. Meski demikian, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang telah terlibat dalam upaya mediasi selama berbulan-bulan mengatakan dirinya yakin gencatan senjata akan berjalan sesuai jadwal. Ya, kita beralih ke informasi terpopuler lainnya, di mana informasi selanjutnya masih terkait bagaimana damai di Gaza Palestina. Pemerintah Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi respon kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Sebelumnya, pengumuman resmi diberikan mediator Qatar pada hari Rabu dan rencananya akan berlaku Minggu 19 Oktober, meski kabinet Israel belakangan mengatakan masih harus melakukan pemungutan suara pada Jumat ini. China menegaskan menyambut baik perjanjian gencatan senjata Gaza dan berharap perjanjian ini akan dilaksanakan secara efektif. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Xiaokun menekankan negeri tirai bambu mengharapkan akan ada gencatan senjata penuh dan permanen di Gaza. Guo menyatakan bahwa sejak pecahnya konflik di Gaza, China secara konsisten menyerukan gencatan senjata segera untuk menghentikan pertempuran, membantu mendinginkan situasi hingga melaksanakan bantuan kemanusiaan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Sementara itu, Rusia berharap gencatan senjata di Gaza akan mengarah pada stabilisasi jangka panjang dan menciptakan kondisi untuk penyelesaian politik yang komprehensif antara Israel dan Palestina. Kremlin pada hari Kamis mengatakan pihaknya menyambut baik kesepakatan tersebut meskipun menyatakan tingkat kehati-hatian setelah tuduhan Israel muncul bahwa Hamas menarik kembali perjanjian yang rapuh tersebut. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana kita beralih ke sorotan global terkait kebakaran hutan hebat yang terjadi di awal tahun 2025. Kebakaran hutan tak hanya terjadi di Amerika Serikat, tapi juga negara Amerika lain, yaitu Argentina. Bencana ini menghancurkan puluhan rumah. Kebakaran hutan telah menghancurkan puluhan rumah di Epuyén di wilayah Patagonia, Chubut, Argentina pada Rabu 15 Januari. Akibat kebakaran yang terjadi di kota Epuya yang terletak di barat laut Provinsi Chubut, warga harus dievakuasi demi keselamatan mereka. Langkah evakuasi ini dilakukan untuk menghindari dampak buruk dari kebakaran yang semakin buruk dan menurut laporan Associated Press, suhu yang sangat tinggi ditambah dengan angin kencang yang berkecepatan mencapai 70 km per jam menjadi faktor utama yang menyebabkan api menyebar dengan cepat. Kondisi cuaca ekstrim ini memperburuk situasi, membuat kebakaran sulit dikendalikan dan meningkatkan resiko kerusakan yang lebih luas. Sedikitnya, 3 pesawat pemadam kebakaran udara atau Haiden dikerahkan dan bekerja tanpa henti sepanjang hari untuk memadamkan kobaran api. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari operasi besar untuk mengendalikan kebakaran yang terjadi. Kebakaran ini merupakan yang kedua kalinya melanda wilayah tersebut. Sebelumnya, kebakaran besar lainnya yang dimulai hampir 3 minggu lalu di Taman Nasional Nahuel Huapi, salah satu cagar alam terindah di negara itu, dan telah menghanguskan lebih dari 4.000 hektar lahan. Ya, kita bergeser ke berita terpopuler lainnya dan juga menjadi berita terpopuler yang terakhir dari kabar buruk yang dibawa oleh Bank Dunia. Bank Dunia, World Bank melihat pertumbuhan dunia terutama di negara berkembang tahun ini akan bergerak melambat. Rinciannya, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan akan melambat di Asia Timur dan Pasifik, serta di Eropa dan Asia Tengah karena kombinasi permintaan domestik yang lemah di China dan Eropa.
Meski pertumbuhan negara berkembang diperkirakan akan tetap stabil pada 4% selama 2 tahun ke depan, tapi level ini tidak akan cukup mendorong kemajuan untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Selain itu, Bank Dunia meramal ke depan akan ada sejumlah hambatan, yakni beban utang yang tinggi, pertumbuhan investasi dan produktivitas yang lemah, dan meningkatnya biaya perubahan iklim.